Shalom, sukacita dan damai sejahtera Kristus menyertai kita semua di hari yang penuh bahagia ini. Mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menuntun dan menguatkan kita. Firman Tuhan adalah pedang yang tajam yang dapat menusuk hingga ke bagian terdalam hati kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kita dapat dikuatkan dan diubahkan. Penghiburan rohani adalah perasaan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Penghiburan ini dapat dirasakan dalam berbagai situasi, termasuk dalam situasi sulit. Ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah merasakan penghiburan rohani. Antara lain, pertama, percaya bahwa Allah ada bersamanya. Orang yang merasakan penghiburan rohani akan memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah ada bersamanya dan peduli padanya. Mazmur 23 ayat 4-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kedua, merasa tenang dan damai. Penghiburan rohani dapat membawa kedamaian dan ketenangan ke dalam hati seseorang, bahkan dalam situasi yang sulit. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini menggambarkan kedamaian rohani yang diberikan oleh Allah sebagai sesuatu yang berbeda dari kedamaian yang ditawarkan oleh dunia. Damai rohani adalah kedamaian yang sejati, kekal, dan tidak bergantung pada keadaan duniawi. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa kedamaian rohani adalah pemberian dari Allah yang melampaui pemahaman manusia. Kedamaian ini adalah kedamaian yang sejati dan kekal, dan dapat dinikmati oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ketiga, memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan. Penghiburan rohani dapat memberikan kekuatan kepada seseorang untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Mazmur 34 ayat 17-20. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Pergilah keluar hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan besertamu. Biarlah penghiburan rohani ini menjadi sumber kekuatanmu, penuntun langkahmu, dan pengharapanmu di masa depan. Amin. Mazmur 23 ayat 4-6 merupakan ungkapan iman dan penyerahan diri yang penuh keyakinan kepada Tuhan. Mari kita lihat arti masing-masing ayat ini. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai, sebab Engkau besertaku. Ini menggambarkan menghadapi situasi yang sulit dan penuh kegelapan, namun tetap merasa aman karena kehadiran Tuhan. Gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan digambarkan sebagai gembala yang melindungi dan menuntun. Ganda dan tongkatnya adalah simbol perlindungan dan penghiburan di tengah bahaya. Ayat kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan digambarkan sebagai
tuan rumah yang menyediakan perjamuan mewah dan penuh sukacita. Bahkan di tengah-tengah orang yang memusuhi, ini melambangkan keberlimpahan dan kemenangan yang Tuhan berikan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pengurapan kepala dengan minyak adalah tanda penerimaan dan pengangkatan khusus. Ini menyatakan bahwa Tuhan mengakui dan memberkati hambanya. Pialaku penuh melimpah. Ini menggambarkan kepuasan dan kecukupan yang Tuhan berikan terlepas dari keadaan sekitarnya. Ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini janji bahwa kebaikan dan kasih Tuhan akan selalu menyertai, tidak peduli situasi apapun yang dihadapi. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah kerinduan dan keyakinan untuk hidup selamanya dalam hadirat Tuhan, mengalami sukacita dan damai sejahtera. 1 Petrus 5 ayat 7. Firman ini mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kekhawatiran adalah akar dari banyak masalah, termasuk stres, kecemasan, dan depresi. Ketika kita menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan, kita melepaskan kendali dan percaya bahwa Dia akan menjaga kita. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dan pelindung kita. Dia adalah yang menciptakan kita dan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia juga yang memelihara kita baik dalam suka maupun duka. Yohanes 14 ayat 27. Ayat ini menggambarkan kedamaian rohani yang diberikan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang berbeda dari kedamaian yang ditawarkan oleh dunia. Damai rohani adalah kedamaian yang sejati, kekal, dan tidak bergantung pada keadaan duniawi. Damai rohani berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kita merasa dicintai, diterima, dan dilindungi. Kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita dan Dia akan menjaga kita. Damai rohani juga berasal dari iman kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah baik dan berkuasa, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang ada di dunia. Kita tahu bahwa Tuhan akan mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Damai rohani adalah hadiah dari Tuhan yang dapat kita terima kapan saja. Kita dapat menerima kedamaian rohani dalam berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 17-20. Ayat ini menggambarkan keadilan dan kasih Tuhan. Tuhan akan menghukum orang-orang jahat, tetapi Dia juga akan menolong orang-orang yang benar yang berseru kepadanya.